Bro, ada sesuatu yang sangat menarik, ada sesuatu yang sangat lucu sekali ketika timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalau kita melihat bersama, sebelum ini terjadi, ada yang pernah mengatakan Nova Arianto tidak cocok menjadi pelatih timnas asisten timnas Indonesia senior. Ini ada omongan dari pengamat. Pengamat sepak bola, Tommy Welly atau Bung Towel, mengklaim Nova Arianto tidak cocok untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh lah. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu loh, cara lolosnya. Sumpah guys, sumpah, ini bapaknya siapa sih ini? Bapaknya siapa? Bung Toel menilai Nova Arianto tidak cocok melatih timnas Indonesia karena gaya permainannya kayak Sintayong. Lah elah. Kemarin waktu Coach Indra Safri ngelatih U20 dibuat lubung gol, dibuat bandai-bandaian. Ini orang nggak nongol dan nggak membuat statement yang mengkritik beliau. Nah sekarang Coach Nova menang, bahkan lolos ke Piala Dunia malah dikritik. Gak cocok melatih timnas U17. Lah menurut lo yang cocok itu siapa? Ha? Dan inilah klasemen sementara yang sudah dipastikan untuk lolos ke Piala Dunia Asia Tenggara. Itu adalah Indonesia, the one and only King Ido yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Vietnam masih ada kemungkinan tapi sangat susah karena dia hanya memetik 2 poin. Di sisi atas yang paling sulit itu Thailand karena tidak memetik poin sama sekali ya, Thailand ya. Dan Malaysia di mana ya? Apakah Malaysia tidak masuk ke kualifikasi Piala Asia atau gimana ya? Kok Malaysia nggak ada ya? Dan di bawah Indonesia masih ada Korea Selatan karena tadi malam Korea Selatan membantai Afghanistan dengan skor yang sangat mutlak yaitu 6-0. Gimana nih menurut kalian dengan statement Bung Toel seperti ini? Tinggalkan di kolom komentar ya. Dan kita wajib bangga atas kemenangan ini karena kita bisa lolos ke Piala Dunia di Qatar 2025 nanti. Doakan yang terbaik buat timnas. Bung Towel menganggap Nova Arianto, asisten pelatih timnas Indonesia periode 2020 hingga 2025, sudah terlalu Sintayongisme. Nova selalu menjadi tangan kanan Sintayong, yang menangani timnas Indonesia dan U23 pada 2020 hingga 2025 serta timnas U20 pada 2020 hingga 2023. Mulai tahun lalu, ia juga ditugaskan untuk memoles timnas U17. Nova itu ismenya sudah terlalu Sintayong. Waktu memegang timnas Indonesia U17, teman-teman juga suka meliput dia mengeluhkan anak-anak umpan dan fisiknya, ujar Bung Towel dalam rilis hasil survei Football Institute dan diskusi publik di Jakarta Selatan, Jumat 10 Januari 2025. Sekarang logikanya, teman-teman, anak-anak usia 16 tahun dituntut kesempurnaan. Kalau dasarnya ada yang kurang, tutup mulutmu kerjakan PR MU ketimbang umbar ke media, ucap Bung Towel. Anak-anak kita passingnya jelek, fisiknya jelek. Mirip dengan Sintayong. Padahal itu pekerjaannya untuk membereskan. Kasihan anak-anak disalahkan, SSB disalahkan. Kok bisa pengamat bilang begitu? Heran kan? Dan saat ini berhasil dibungkam oleh Coach Nova Arianto. Dan bahkan ya, ini apa ya, dulu-dulunya juga ini ya, ada pelatih lokal lainnya selain Coach Nova Arianto mengatakan mantan pelatih timnas Indonesia U16 dan U19, Fakhri Husaini kembali menjadi sorotan berkat komentarnya yang terkesan menyinggung perjuangan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Sebagaimana diketahui, skuad asuhan Nova Arianto berhasil menjadi tim dari kawasan Asia Tenggara pertama yang dinyatakan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian itu diraih timnas Indonesia U17 usai meraih kemenangan telak 4-1 atas Yaman di match day kedua babak penyisihan grup C Piala Asia U17 2025. Jika berkaca dari hasil 3 tim di bawah naungan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, maka skuad Garuda Asia menjadi yang pertama berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebab Thailand yang berada di grup A telah tersingkir lantaran menelan 2 kekalahan beruntun saat menghadapi Uzbekistan dan Arab Saudi. Di sisi lain, rival skuad Garuda lainnya yakni Vietnam dan Australia bersaing di grup dan sempat mendapatkan hasil imbang.
Artinya, Timnas Indonesia U17 menjadi perwakilan ASEAN yang bersinar di ajang kali ini. Menariknya, torehan tersebut tidak lantas membuat Fahri Husaini rendah hati. Ia menilai bahwa peta persaingan Piala Asia U17 untuk lolos ke Piala Dunia U17 kini sudah semakin mudah. Menurut Fahri Husaini, dia bisa meloloskan Timnas Indonesia U16 ke Piala Dunia U17 andai saat itu regulasinya sama dengan saat ini. Pasalnya, kini Piala Asia U17 2025 menyajikan 8 slot untuk ke Piala Dunia U17. Sekarang untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih jadi pelatih. Kalau memang dari dulu regulasinya seperti itu, pada saat saya melatih saat itu kita sudah bisa bermain di Piala Dunia U17. Ujar Fahri Husaini dikutip dari akun X Info Supporter Indonesia. Kendati demikian, kesombongan Fahri Husaini tersebut juga berhasil dibuktikan Nova Arianto. Mantan asisten STY itu berhasil mengubah kerja keras anak asuhnya berbuah manis untuk tampil di Piala Dunia U17 2025. Lucu ya. Kenapa kok masih membanding-bandingkan dulu dengan sekarang? Ya kenapa dulu nggak diperbaiki kan permainannya, kenapa nggak jelas? sorry bukan begitu. Tetapi kita tetap respect. Apapun yang terjadi kita mendukung Timnas Indonesia. Bukan seperti para sengkuni lah. Bukan seperti para cawe-cawe yang hanya meninggikan atau mencari rating semata. Dan kita pastikan Timnas Indonesia saat ini di era kepemimpinan Bapak Erick Thohir sudah berubah, walaupun itu bukan full drastis perubahannya, tetapi transformasi itu nyata adanya, dan bahkan kritikus dan para penyinyir itu mulai kalang kabut dan kepanasan. Dan kita simak video yang satu ini. Bisa menang secara telak. Memang Yaman bukanlah tim sekuat seperti Korea Selatan, tetapi Yaman juga bukan merupakan tim underdog di level U17 atau juga U20. Bahkan Yaman lolos ke Piala Asia U17 ini sebagai juara grup di babak kualifikasi. Dan memang sepak bola mereka sedang berkembang. Bahkan timnas Yaman U20 juga bermain di Piala Asia U20 lalu. Jadi bukan berarti Indonesia bisa menang telak karena Yaman adalah tim yang lemah. Jika lawannya Afghanistan, ya tentu Afghanistan adalah tim yang lemah, tapi bukan Yaman, teman-teman. Namun Indonesia bisa menang karena memang ada yang namanya rencana permainan, alias istilah kerennya game plan. Dari siapa game plan ini? Ya tentu dari sang pelatih Nova Arianto. Padahal kita tahu Nova Arianto adalah pelatih muda yang masih minim pengalaman. Tapi pengalaman dia sebagai asisten pelatih dari Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior itulah yang membuat dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan tentunya mahal, yang bisa sekarang dia pakai untuk melatih Timnas Indonesia U17. Karena kita bisa melihat bahwa pada saat melawan Korea Selatan, Indonesia bermain pragmatis, lebih banyak bertahan mulai dari lini tengah dan mengandalkan counter. Tapi di pertandingan semalam, Indonesia juga berani bermain ofensif walaupun tidak lupa juga untuk bertahan. Karena teman-teman yang perlu kita pahami bahwa di sepak bola, yang diperlukan bukan saja untuk menyerang secara efektif, tapi juga untuk bertahan secara solid. Karena jika sebuah tim tidak kemasukan gol dan kemudian bisa mencetak 1 gol saja, berarti tim tersebut akan meraih kemenangan. Tapi kan bukan berarti tim tersebut akan terus bermain pragmatis. Seperti yang tadi saya katakan, pada saat melawan Yaman yang memang levelnya di bawah Korea Selatan, maka tentu Nova Arianto akan memakai strategi yang menyerang. Jadi, walaupun Shin Tae-yong memang tidak sempat memberikan trofi bagi Timnas Indonesia sebagai pelatih, tapi dia juga memberikan warisan ilmu kepada salah satu pelatih lokal di Indonesia, yaitu Nova Arianto. Jadi, saya pikir ya Nova Arianto juga tentu belajar banyak ya sebagai pelatih dari
timnas U17 bahwa sebetulnya tidak mudah untuk bisa melatih tim usia muda karena selain juga diperlukan wawasan yang luas tentang taktikal, juga diperlukan kemampuan untuk bisa memberikan keyakinan kepada para pemain muda yang rata-rata usianya itu 16 tahun. Jadi itu tentu tidak mudah. Namun wawasan taktik yang dia punya itu yang sangat istimewa. Bahkan di beberapa platform termasuk di Bola Bung Binder pada saat saya mengundang Nova Arianto ke sini untuk berbincang dengan saya kan di program Bincang Bareng Binder, Nova Arianto juga mengatakan bahwa dia beruntung bisa menjadi asisten pelatih dari Sintayong karena dia mendapatkan banyak sekali ilmu yang tidak akan dia dapatkan dalam kursus kepelatihan. Jadi saya pikir nih bagus banget sharing of knowledge dari Sintayong kepada Nova Arianto yang sekarang kelihatan hasilnya. Apa itu hasilnya ya? Timnas Indonesia U17 pertama kali lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Sebelumnya memang sudah pernah bermain di Piala Dunia U17 kan? Tapi kan sebagai tuan rumah pada tahun 2023 lalu. Namun selain juga keberhasilan lolos, kita juga perlu melihat cara bermain Indonesia ini seperti apa. Kalau melawan Korea banyak sekali yang mengatakan bahwa Indonesia beruntung, kecuali saya. Karena saya melihat ada kerja keras dari para pemain dan ada rencana permainan yang jelas. Bertahan aja, main counter, ya. Tapi kita lihat, lawan Yaman permainannya berubah. Artinya memang tidak ada faktor keberuntungan, tapi yang ada adalah taktik permainan. Ya faktor keberuntungan itu, kalaupun ada, bukan karena tidak ada usaha dari para pemain. Masa para pemain hanya ngopi? Ya kan ngopi di pinggir lapangan atau ngopi di atas lapangan, ya kan santai-santai. Kan nggak mungkin. Ya kan pasti mereka berusaha habis-habisan. Jadi saya pikir gak usah lah kita terlalu negatif berkomentar di sosial media. Kalau gak bisa berkomentar, gak usah berkomentar. Ya kan kalau gak paham tentang sepak bola, gak usah banyak bacot juga. Jadi kita juga kalau mau bacot, ya bacot yang berkualitas. Maka itu selalu saya katakan bahwa di channel YouTube Triple B ini saya selalu berbicara sesuai dengan fakta. Ya kalau memang bagus akan saya katakan bagus, kalau memang jelek akan saya katakan jelek. Tapi dengan data yang valid. Nah apa data yang valid untuk permainan timnas Indonesia semalam? Data yang valid yaitu Indonesia bisa create lebih banyak chances dan Indonesia bisa lebih banyak memberikan passing-passing yang akurat. Sebaliknya Yaman sulit menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Bukan karena Indonesia berani bermain ofensif, enggak juga karena Indonesia bermain yang namanya control possession. Jadi possession itu bisa mereka kontrol pada saat diperlukan. Artinya pada saat perlu mengatur tempo, para pemain akan mengontrol bola cukup lama, mengontrol penguasaan bola cukup lama. Tapi pada saat perlu menyerang, teman-teman bisa perhatikan bahwa banyak direct passing yang diberikan oleh para pemain yang bermain di lini pertahanan. Mulai dari... Oke, sahabat-sahabat Garuda, sangat jelas apa yang telah disampaikan oleh Coach Bung Binder bahwa ini adalah sesuatu yang memang hal luar biasa kan. Saya tidak memaksa kalian. Apakah kalian tetap menyinyiri seperti orang itu? Atau kalian mau jadi sengguni, atau kalian mau jadi pendukung timnas Indonesia sepenuhnya. So, yang pasti adalah saya akan mendukung timnas Indonesia jika program itu baik. Kalau lu punya pikiran percaya lolos, pasti lolos. Artinya positif mindset. Yes. Tapi kalau udah berpikir, aduh nanti ini gimana, ini lolos nggak ya, ini nggak, itu nggak akan lolos. Itu akhirnya yang saya bawa di kualifikasi. Dan itu saya hampir ini bang. Saya belajar itu dari coachin yang, lu harus percaya. Ini langsung dikatakan ke Anda? Iya, ada Putisa, sahabat saya. Jadi saya bilang, jadi saya harus percaya dengan pemain, harus percaya dengan siapapun kita lolos. Dan bersyukurnya kita lolos Piala Asia. Dan target yang diberikan PSSI saya bilang, itu wajar. Karena sekarang sepak bola kita mulai berprogres. Iya. Dan memang untuk kita bisa meraih prestasi, prosesnya butuh proses yang panjang sih. Tapi dengan target yang diberikan PSSI, itu membuat saya lebih termotivasi dan saya tetap percaya kita harus lolos Piala Dunia. Yang karena 17 ya, dengan lolos ke babak selanjutnya itu membuat kita udah lolos ke Piala Dunia dan yang itu menjadi motivasi dan bagaimana kita mempersiapkan tim bisa lebih baik lagi sih. Sejauh ini Bapak Erick Thohir membangun timnas Indonesia masih masih baik. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia.
Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.